Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni, nomor induk mahasiswa 5011429963, tempat tugas SDN 13 Mentok Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, UT Daerah Pangkal Pinang. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan diskusi 10 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Kesan kendala dan saran implementasi pembelajaran kolaborasi. Kesan pembelajaran kolaboratif memberikan pengalaman yang memperkaya wawasan melalui diskusi dan pertukaran ide antar peserta. Sistem pendidikan yang mengedepankan kerjasama dan kolaborasi terbukti efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan sosial peserta didik. Kendala, keterbatasan waktu untuk koordinasi antar anggota kelompok. 2. Perbedaan pemahaman dan kecepatan belajar antar individu. 3. Ketergantungan teknologi dalam pembelajaran daring yang tidak selalu stabil. 4. Dominasi anggota tertentu dalam diskusi kelompok. Saran perbaikan, menurut Slapin 2015, pembelajaran kooperatif memerlukan struktur yang jelas dan pembagian peran yang tegas. Disarankan untuk 1. Menetapkan jadwal pertemuan yang konsisten. 2. Menggunakan platform kolaborasi yang memadai Google Workspace dan Microsoft Teams. 3. Menerapkan sistem peer assessment untuk mendorong partisipasi aktif. 4. Memberikan panduan tugas yang terstruktur dan rubrik penilaian yang jelas. 2. Analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar. Prinsip-prinsip pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia diwarnai banyak kompetisi dengan adanya sistem tinggal kelas dan perankingan siswa, serta menganut prinsip demokratis dan berkeadilan dengan tidak diskriminatif. Di Finlandia mengedepankan prinsip kesetaraan equality dan keadilan equity, menolak kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan sekolah, serta membangun kepercayaan dan tanggung jawab dalam setiap bentuk interaksi. Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan menerapkan sistem pendidikan yang sangat keras dengan penanaman disiplin, di mana siswa dapat masuk sekolah dari pagi hingga tengah malam karena mengikuti sekolah formal dan non-formal. Jepang menekankan self-disiplin dan etika kerja keras dengan waktu belajar 240 hari per tahun, sedangkan Indonesia sekitar 230 hari. Beban belajar dan metode pembelajaran. Jam belajar per minggu di Indonesia kurang lebih 40 jam, di Finlandia kurang lebih 30 jam, di Korea Selatan sangat tinggi, di Jepang 240 hari per tahun. Metode di Indonesia banyak di kelas, di Finlandia problem solving, di Korea Selatan formal dan non formal, di Jepang kerja keras dan dedikasi. Pemberian tugas di Indonesia rutin setiap tatap muka, Finlandia minimal, Korea Selatan sangat banyak, Jepang intensif. Indonesia memiliki beban belajar 40 jam per minggu dengan pembelajaran lebih banyak di kelas dan pemberian tugas hampir menjadi agenda rutin. Sementara Finlandia hanya 30 jam per minggu dengan mengedepankan metode problem solving. Menurut Darling atau Hammond tahun 2017, sistem pendidikan yang memberikan beban berlebihan dapat mengurangi kreativitas dan motivasi intrinsik siswa. Finlandia membuktikan bahwa less is more dengan fokus pada kualitas pembelajaran. C. Kualifikasi guru. Indonesia menetapkan kualifikasi guru minimal D4, sedangkan Finlandia mewajibkan kualifikasi minimal S2 dengan 3 tahap seleksi ketat yang menilai kemampuan pemecahan masalah, komunikasi, kerjasama, dan kreativitas. Guru di Finlandia diarahkan untuk melakukan penelitian dan pelatihan pengembangan profesi dengan tesis sebagai dasar pengolahan peserta didik. Hargreaves dan Fulan tahun 2012 menyatakan bahwa profesionalisme guru adalah kunci utama keberhasilan sistem pendidikan. Investasi pada kualitas guru lebih berdampak dibandingkan investasi infrastruktur semata. Di usia masuk pendidikan dasar, Indonesia menetapkan usia minimal 6 tahun atau 5,5 tahun dengan rekomendasi psikolog profesional, sementara Finlandia menetapkan minimal 7 tahun. Menurut teori perkembangan Piaget, kesiapan kognitif dan emosional anak sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Finlandia memberikan waktu lebih untuk kematangan psikologis anak sebelum memasuki pendidikan formal. Sistem evaluasi. Indonesia menerapkan sistem tinggal kelas, rankingan, dan ujian terstruktur secara berkala. Sedangkan Finlandia tidak menerapkan sistem tinggal kelas dan perankingan untuk menjaga kesetaraan dan mental peserta didik. Dengan pencapaian pembelajaran diketahui melalui kegiatan matrikulasi sebelum memasuki perguruan tinggi.
Salberg 2011 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa eliminasi ujian nasional dan peringkat sekolah Finlandia justru meningkatkan motivasi belajar intrinsik dan mengurangi stres akademik. F. Sarana dan prasarana. Finlandia menyediakan makan siang gratis dengan gizi tinggi, transportasi sekolah, buku teks, dan akses internet memadai di perpustakaan. Sementara di Indonesia masih menghadapi keterlambatan distribusi buku dan keterbatasan akses internet, terutama di daerah tertinggal. G. Analisis khusus untuk sekolah. Konteks sekolah saya sebagai contoh implementasi di tingkat sekolah, terdapat beberapa kondisi. 1. Beban belajar masih mengikuti standar nasional 40 jam per minggu. 2. Metode pembelajaran mulai mengintegrasikan pendekatan student center, namun masih dominan teacher center. 3. Sistem perankingan masih diterapkan untuk memotivasi siswa. 4. Fasilitas teknologi pembelajaran terbatas. Guru mayoritas berkualitas S1, beberapa S2. Gap analisis dibandingkan dengan negara maju, sekolah masih perlu 1. Mengurangi beban jam belajar dan fokus pada kualitas, meningkatkan kompetensi guru melalui program pengembangan profesional berkelanjutan, mengadopsi metode pembelajaran berbasis masalah dan kolaborasi, mengurangi tekanan kompetisi dan fokus pada perkembangan individual. Kesimpulan, nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, kepercayaan dan tanggung jawab, serta kerjasama dan kolaborasi yang dikembangkan di Finlandia bertentangan dengan pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang mengutamakan persaingan dan sistem tinggal kelas. Menurut Zhao, tahun 2012, setiap negara perlu mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan konteks budaya dan sosialnya. Namun, prinsip-prinsip universal seperti kesetaraan, kepercayaan, dan fokus pada pembelajaran bermakna tetap relevan untuk diadaptasi. Berikut sumber referensi yang saya dapatkan dari memaparkan diskusi 10 ini. Sekian pemaparan dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.